Halo Sobat Pejuang ASN dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami di channel Deddy Sutisna. Salam sehat dan sukses untuk Anda semua. Sobat Pejuang ASN, dalam kesempatan video kali ini, kami mencoba mengangkat sebuah berita yang dilansir dari jpnn.com pada Rabu tanggal 7 Agustus kemarin, tentang kabar gembira luar biasa untuk jutaan honorer. Namun benarkah demikian? Sebelum lanjut, mari kita sama-sama simak rekaman video yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 Mardani Alisera pada saat raker Komisi 2 DPR dengan Menteri Pan-RB dan Kepala BKN bahas ASN bulan Maret lalu. Yang kedua, urusan yang P3K, ada aturan kita melalui tes CAT kita. Nah, mungkin perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak usah khawatir terhadap tes, karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya, tapi wajib melalui mekanisme ini. Karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka. Jadi jangan ditolak, jangan ditakuti, tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP. Kabar gembira yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dalam rekaman video raker tersebut, kembali disampaikan Mardani dalam keterangan berita yang dimuat oleh jpnn.com, Selasa 6 Agustus. Mardani mengungkapkan beberapa kesepakatan Komisi 2 DPR dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, Aswar Anas. Pertama, mekanisme pengangkatan P3K 2024 dari honorer melalui tes, tetapi sifatnya hanya formalitas. Pengangkatan P3K tahun ini dari honorer memang melalui tes, tetapi jangan takut dahulu, kata Mardani Alisera kepada JPNN, Selasa 6 Agustus. Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, ini memastikan bahwa tes hanya untuk memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN di mana seleksi CPNS maupun P3K melalui proses tes administrasi dan kompetensi. Kedua, seluruh honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara, BKN, diangkat jadi P3K. Mardani juga mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan Komisi 2 DPR RI dan Menpan-RB Aswar Anas, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN semuanya diangkat menjadi ASN P3K. Pengangkatan honorer jadi P3K yang ditandai dengan penyerahan SK P3K dilakukan secara bertahap sampai tahun 2026. Jadi, 1,7 juta honorer yang masuk database BKN sudah disiapkan NIP P3K dan itu bukan omong kosong, tegasnya. Nantinya, kata Mardani, 1,7 juta honorer tersebut harus mendaftar seleksi P3K 2024. Tidak ada passing grade seleksi P3K untuk honorer, sehingga semuanya berstatus lulus. Berapa jumlah honorer yang diberikan SK P3K pada setiap periode pengangkatan, lanjutnya, disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemda. Contohnya, tahun ini Pemda hanya bisa mengangkat 1 juta honorer menjadi P3K, maka 700.000-nya diberikan SK hingga 2026. Itu maksimal ya, kalau kemampuan fiskal Pemda memadai bisa dipercepat lagi, ucapnya. Dia menegaskan untuk penyelesaiannya honorer tahun ini lebih difokuskan kepada tenaga non-ASN yang masuk pendataan. Ketiga, jangan ada honorer asli yang tercecer. Mardani mengatakan, pada seleksi PPPK 2024, jangan sampai ada lagi honorer asli yang tercecer. Sisa honorer K2 yang belum diangkat harus menjadi prioritas. Jangan sampai malah honorer bodong yang diangkat jadi P3K. Honorer yang masuk database BKN itu juga akan divalidasi kembali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Perbankan, BPKP, dan BKN, sehingga hanya yang datanya clear akan diangkat ASN P3K, kata Mardani. Namun benarkah demikian kebenarannya, bahwa pengangkatan P3K 2024 melalui tes hanya sekedar formalitas? Tidak ada passing grade seleksi P3K untuk honorer. Semoga semua itu benar adanya. Semoga nasib dan kebijakan baik berpihak penuh untuk para honorer, untuk para pejuang ASN di tahun ini yang sudah cukup lama mengabdikan diri membangun negeri. Amin.